Jaga hatimu jangan mudah tersinggung. Jaga hatimu jangan mudah kecewa. Jaga hatimu jangan mudah sakit hati. Jaga hatimu supaya jangan stres. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hati stres perkataan stres. Hati gembira perkataan gembira. Hati berkualitas perkataan berkualitas. Hati sedih perkataan sedih. Yang ketiga, alasan kenapa kita bersuka cita. Karena sukacita adalah baik bagi kesehatan kita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Perhatikan, hati yang bersuka cita adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat adalah bahan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Ternyata hati yang gembira adalah obat untuk mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit yang paling manjur. Banyak orang berpikir obat yang manjur kalau kita bisa pergi ke dokter di luar negeri. Tapi saya beritahu, sekalipun Anda bisa pergi ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, Australia, Amerika, atau China untuk berobat. Tapi kalau hatimu penuh dengan geram, hatimu penuh dengan kedengkian, hatimu penuh dengan kepahitan atau kekecewaan. Sekalipun penyakit itu diobati sembuh, tapi ada tapinya. Ada kemungkinan besar penyakit yang lain akan muncul lagi. Penyakit yang baru akan tumbuh lagi. Tapi sebaliknya, mungkin Anda gak bisa berobat pergi ke luar negeri. Tapi Anda memelihara hatimu untuk tetap bersuka cita. Saya kasih tahu, penyakitmu wes bablas. Saya kena COVID 2 kali, hanya cuma 3 hari. Saya kena malaria, hanya cuma 3 hari. 3 minggu lalu waktu saya khotbah di tempat ini, bicara topik tentang buah roh. Saya sedang kena asam urat, lagi parah-parahnya, dengan nilai 9. Biasa asam urat tuh 7, ini 9. Saya dalam keadaan memar kaki. Tapi saya jaga hati untuk bersuka cita. Agar saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan awalnya saya mau cancel. Karena minggu malam saya harus terbang bersama keluarga ke kota Sydney. Saya pikir saya mau cancel. Istri saya bilang gak bisa. Kamu harus pergi sama-sama kami. Jangan kamu di rumah, kita yang pergi. Saya kemudian mulai minum obat. Dan kemudian saya mulai bersyukur sama Tuhan. Saya mulai bernyanyi buat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kaki masih sakit. Kemudian saya masuk ke pesawat dalam keadaan tertati-tati. Sekali lagi saya bersyukur sama Tuhan. Besokannya di hari kedua masih sakit. Di hari ketiga sakit. Di hari keempat saya udah bisa jalan dan rasa sakitnya udah sirna dengan sendirinya. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita bisa melenyapkan perasaan stres dari pikiran kita. Ahli medis telah membuktikan bahwa pasien yang tetap bersukacita akan sembuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang stres, tertekan dan tidak punya harapan yang kesemuanya sangat lama. Selain itu, mereka yang bersukacita tidak akan punya umur yang pendek. Akan punya umur yang panjang dan punya kualitas hidup yang lebih baik. Makanya Bapak Ibu Saudara, kesehatan itu bukan didapatkan dari olahraga saja. Karena banyak orang yang melakukan olahraga tiba-tiba kena serangan jantung juga. Tiba-tiba mati mendadak. Kenapa? Karena hati perlu dijaga. Amsal 4 ayat 23 ayat terakhir saya mau kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tanggung jawab kita dalam menjaga hati kita sendiri bukan menjaga hati orang lain. Jaga hatimu jangan mudah tersinggung. Jaga hatimu jangan mudah kecewa. Jaga hatimu jangan mudah sakit hati. Jaga hatimu supaya jangan stres. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hati stres perkataan stres. Hati gembira perkataan gembira. Hati berkualitas perkataan berkualitas. Hati sedih perkataan sedih.
ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.